kasih, saya udah dikasih kesempatan untuk melayani di GBI Rehoboth. Kayaknya ini mendadak ya. Terima kasih juga untuk tadi WL-nya Ibu Lika Loho ya. Wah, saya seneng banget bisa ketemu. Karena saya dulu sering lihat show. Saya kelahiran Surabaya, rumah saya dulu di Jalan Pandigiling. Itu rumah saya. Mungkin Lika Loho pernah kenal dengan Roy Gunawan. Nah, dulu saya sempat jalan sama dia 2 tahun. Jadi teman-temannya Lisa Gunawan saya itu banyak tahu. Karena saya dulu juga sering main ke rumahnya. Sebelumnya kenalin, nama saya Jonathan Tan. Saya adalah mantan transgender. Ada yang tahu transgender? Mungkin sebagian tahu, sebagian enggak ya. Transgender itu adalah laki-laki yang sudah dioperasi menjadi perempuan. Atau yang sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki. Ini adalah saya. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau kesaksian dulu tentang perjalanan hidup saya. Usia saya sekarang 63 tahun. Multimedia, bisa tolong tayangkan video saya. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku
persembahkan hidupku. Yesus, ku percaya. Saat badai menghadang langkahku, Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan loyang, bersamamu Kau beriku kekuatan yang baru. Ku bersembahkan hidupku. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Bersamamu takkan goyah, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan loyang, bersamamu Kau beriku kekuatan yang baru. Ku bersembahkan hidupku. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Gimana? Itu adalah identitas palsu. Meskipun kelihatan cantik, tapi tetap aja palsu. Lagu tadi itu sangat memberkati saya. Hatiku percaya. Setiap kali saya dengar lagu itu, saya menangis. Itu adalah pergumulan hidup saya selama 7 tahun. Tapi saya percaya sama Tuhan. Meskipun kadang kita nggak tahu jalannya itu mau kemana, kita nggak pernah tahu. Asal kita percaya aja sama Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita. Bayangin, saya menjadi wanita itu 40 tahun. 40 tahun. Tapi Tuhan bisa pulihkan saya. Tuhan bisa selamatkan hidup saya. Jadi saya percaya bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan hidup kita. Yang bisa menyelamatkan hidup kita. Kalau manusia bilang gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau setia, kita taat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya ngalamin sendiri, bukan kata pendeta. Tapi saya ngalamin sendiri dengan kehidupan saya. Saya mungkin mau sharing ya. Boleh saya kesaksian? Kesaksian saya lama loh. Bisa 2 jam loh. Saya dari 11 bersaudara. Saya adalah anak paling kecil. Dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Papa saya beragama Buddha, kepercayaannya. Waktu saya sekolah, saya dulu sekolahnya di WR Supratman, Sekolah Pitra. Pasti tahu ya orang Surabaya ya.
Dari tempat rumah saya itu sekarang yang menjadi Hotel Santika, Jalan Pandigiling, itu adalah rumah saya dulu. Saya lahirnya di situ. Jadi kalau saya sekolah, saya selalu naik sepeda. Saya kelahiran tahun 60. Jadi waktu saya kecil, saya tahu secara jasmani saya adalah laki-laki. Ya, karena saya dipakein baju laki-laki. Tapi secara kejiwaan, saya mempunyai jiwa perempuan. Saya suka main boneka. Saya suka masak. Saya suka menjahit. Itu enggak tahu, itu nalurinya ada aja dari kecil. Waktu saya kecil itu saya sering diajak sama kakak saya ke rumah temennya, kemana. Kayak tadi foto-foto, di antara semua perempuan ada saya. Ya kan? Saya dibilang kalau sama teman-teman kakak saya, adik kamu itu cantik ya. Saya tuh dibilang gitu dari kecil. Karena badan saya kecil, kulit saya putih, dan saya kalau jalan itu udah kemayu, udah kayak perempuan, bukan laki-laki. Nah, waktu saya sekolah, saya yang bingung itu kalau saya lagi jam istirahat. Karena saya tuh pengennya bergaulnya dengan perempuan. Karena kalau bergaul dengan perempuan saya lebih nyaman daripada bergaul dengan laki-laki. Karena saya merasa saya adalah perempuan. Jadi kalau waktu istirahat kadang saya bingung. Saya tuh pengennya gaulnya dengan perempuan mainnya. Tapi kan gak mungkin kalau di sekolahan. Jadi kadang saya tuh sering termenung sendiri. Bayangin anak usia 8-9 tahun itu udah mikirin dirinya. Mestinya kalau anak-anak usia segitu udah main ke sana ke sini. Akhirnya saya memutuskan diri, saya tidak mau sekolah lagi. Jadi saya sekolah sampai kelas 4 SD. Saya udah gak mau sekolah lagi. Terus papa saya bilang, kalau kamu gak mau sekolah lagi, kamu mau ngapain? Saya mau belajar salon aja. Waktu tahun segitu itu ada salon, saya ingat itu di Jalan Bubutan. Itu adalah salon namanya Violeta. Kalau usia-usia sesaya pasti tahu Jalan Bubutan. Saya belajar di situ waktu saya usia 13 tahun. Jadi saya tuh yang paling kecil sekali. Mereka udah pada gede-gede, saya usia 13 tahun saya udah belajar. Belajar di situ selama 1 tahun. Akhirnya saya bisa buka salon sendiri di pavilion di rumah saya. Dengan saya bisa cari uang, jadi saya gak perlu minta uang lagi pada papa saya. Saya bisa cari uang, saya bisa beli segala sesuatu dengan uang saya, tapi yang saya beli itu pakaian perempuan, tas perempuan, sepatu perempuan, itu tanpa tahu papa saya. Tapi yang namanya sesuatu pun apapun yang ditutupin suatu saat juga pasti akan kelihatan. Makanya kebohongan itu suatu saat itu ada waktunya, pasti akan kelihatan. Kamu bohongnya gimana pun pasti akan Tuhan bukakan. Enggak akan enggak. Terus papa saya lihat di lemari pakaian itu ada baju perempuan. Wow, dia marah sekali. Sejak saat itu saya udah kenyang dipukulin sama papa saya. Papa saya berusaha untuk saya tuh menjadi laki-laki. Dengan caranya dia. Saya dibawa ke dokter kelamin. Saya disuntik hormon laki-laki. Minum obat di depan papa saya. Obatnya itu biar gak saya buang. Saya dibawa ke kelenteng, tahu kan kalau Surabaya. Kalau zaman dulu kelenteng yang terkenal itu di Jalan Dinoyo. Nggak tahu itu masih ada apa enggak sampai sekarang. Saya dibawa ke situ. Di situ saya dicambukin dengan bunga sedep malam tuh 10 tangkai di punggung saya. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari situ rambut saya dicukur habis di bawah pohon. Digundul rambut saya biar saya jadi laki-laki. Saya nggak keluar rumah selama 4-5 bulan karena saya malu. Rambut saya itu nggak ada. Rambut saya udah mulai tumbuh, saya udah mulai pakai wig. Dan nggak lama kemudian papa saya sakit, dia kena stroke.
Dan di usia 14, 15, 16 saya tuh udah pakai baju perempuan. Usia 16 tahun saya udah pacaran dengan satu laki-laki. Dia tadinya nggak tahu identitas diri saya kalau saya adalah laki-laki. Tapi yang namanya kebohongan pasti suatu saat akan kelihatan. Dia dikasih tahu temennya, lu tahu nggak lu dia itu pacaran ambil siapa? Kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia kan laki-laki, dia kan bukan perempuan. Wah, namanya laki dikituin pasti malu, pasti kecewa, merasa dibohongin. Tiba-tiba dia ninggalin saya tanpa pesan. Kau pergi sesuka hatimu. Udah kayak lagu ya, tanpa pesan. Situlah saya mulai kecewa, saya sakit hati. Saya memutuskan diri apa? Kalau orang kecewa, sakit hati, kayaknya hidup ini udah gak ada gunanya lagi. Saya bunuh diri. Saya minum bedak Doris. Yang punya anjing, ada yang punya anjing di sini? Pasti tahu ya, bedak Doris ya. Karena zaman itu baygon masih belum terkenal. Jadi saya campur sama air, saya minum. Akhirnya saya gak sadar, masuk rumah sakit 4 hari. Keluar lagi dari rumah sakit, pacaran lagi saya sama laki-laki. Dalam hidup saya gak pernah lepas dari laki-laki. Karena apa? Saya mencari orang yang bisa ngertiin diri saya. Saya adalah fatherless, kehilangan sosok seorang ayah. Anak itu yang dibutuhkan bukan cuma dia disekolahin, dia dikasih makan, tapi dia butuh kasih. Saya tidak mendapatkan kasih itu dari papa saya, dari mama saya. Akhirnya pembenaran yang ada diri saya itu akhirnya saya benerin dengan sendirinya. Akhirnya saya mencari di luar. Kalau yang namanya mencari di luar itu pasti dapatnya nggak benar. Dan di saat saya usia 18 tahun, saya mulai operasi payudara. Saya pasang implan payudara di bagian payudara saya. Saya merasa saya udah jadi perempuan, udah punya payudara, bangga. Kalau pakai baju yang agak kebelah-belah dikit, biar kelihatan. Itu saya usia 18 tahun. Dan waktu usia 19 tahun papa saya meninggal. Dan di usia 21 tahun akhirnya saya memutuskan diri untuk saya operasi kelamin menjadi perempuan. Dan saat itu juga di usia 21 tahun dengan saya operasi kelamin, akhirnya pengadilan mensahkan saya dari laki-laki menjadi perempuan. Wah, saya bangga, saya itu menjadi perempuan. Teman-teman saya itu banyak perempuan. Mungkin Bu Lika juga kenal sama Eli Sofia ya. Nah, Eli Sofia tuh dulu tinggalnya di depan rumah saya. Tiap hari dia tuh main ke rumah saya, tidur bareng, mandi bareng, pergi bareng sama Eli Sofia. Karena saya bergaulnya sama perempuan, saya gak pernah bergaul yang namanya di jalanan, saya gak pernah. Dan usia 24 tahun saya nikah dengan satu laki-laki normal. Dia udah pernah nikah, dia punya anak, dia udah cerai. Waktu berpacaran dengan saya 3 bulan, saya kasih tahu identitas diri saya. Saya dulu adalah laki-laki. Dia bisa menerima keadaan saya. Cuma saya, satu hal aja saya tidak bisa memberikan anak pada dia. Setelah berjalan 10 bulan saya nikah. Dan saya nikah pun juga di catatan sipil. Jadi saya juga tidak mau mempermalukan keluarga saya. Gini-gini saya bisa kawin. Waktu itu teman-teman saya banyak yang datang. Kayak Peggy, kenal kan Peggy? Ya kan, Eli Sofia, teman-teman semua pada datang. Mereka pada bilang gini, bisik-bisik. Kita aja yang perempuan belum payuh loh. Dia yang palsu udah laku duluan. Lakinya nganteng loh. Saya bangga. Palsu-palsu gini kan gua payu duluan daripada lu perempuan asli. Itu adalah kebanggaan diri saya dulu. Jadi makanya hidup saya tuh gak pernah lepas dari laki. Lepas dari laki, putus, pacaran lagi. Putus, pacaran lagi. Udah putus ini, sama Leven sama si ini 2 tahun. Putus sama ini, sama Leven sama ini 2 tahun. Wah,
Hidup saya dulu itu tidak tahu yang namanya dosa. Nggak tahu yang namanya dosa itu apa. Karena apa? Saya cuma tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Bedanya itu begitu. Tapi saya percaya di tempat ini ibu-ibu dan mungkin ada bapak, kita harus mengenal Tuhan secara benar. Jangan cuma tahu Tuhan, jangan cuma tahu tiap hari Minggu datang, tapi tidak mengenal Tuhan. Hidup kita kan juga pengen dipulihkan Tuhan. Sama dengan hidup saya, kita semua itu punya masalah masing-masing. Tapi tujuan kita itu sama. Hidup kita itu pengen diselamatkan Tuhan, pengen dipulihkan Tuhan. Banyak kadang orang itu yang tidak bisa mengampunin. Ibaratnya udah 10-15 tahun kalau dia ingat pacarnya. Gua kalau eling ambek pacarku biyen niku lho, aku sakit hati. Ngapain kita itu masih sakit hati dengan masa lalu? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita itu nyimpen sampah dalam diri kita. Sampah itu harus keluar dalam diri kita. Karena apa? Ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Jadi sampah itu sudah tidak ada dalam diri kita lagi. Yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran, semua itu harus keluar dalam diri kita. Karena ada Tuhan yang hadir dalam diri kita. Kalau masih ada sampah, berarti masih ada dosa. Firman itu tidak akan pernah masuk. 7 tahun Tuhan itu proses hidup saya. Saya tidak melakukan dosa. Dosa itu lama-lama rontok dengan sendirinya. Karena apa? Kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan juga pasti akan lakukan bagiannya. Dan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Saya pindah ke Amerika. Saya pacaran lagi dengan satu laki-laki waktu itu. Suami saya tinggalin. Malah suami saya bilang, kamu itu ngacau katanya gitu. Kamu gak sadar kamu itu siapa diri kamu. Sudah ada orang yang mau ngawinin kamu. Tapi saya gak pernah bersyukur. Hidup saya dulu itu gak pernah bersyukur. Karena apa? Ada kekosongan dalam diri saya. Tapi yang masuk dalam kekosongan jiwa saya, itu yang masuk semuanya itu iblis. Semuanya itu setan yang masuk dalam diri saya. Semuanya itu negatif. Semuanya itu gelap. Gak ada terang, setitik terang pun itu gak ada masuk dalam diri saya. Makanya kita harus kerja sama Tuhan. Amin. Saya pindah ke Amerika, tinggal di Amerika 2 tahun saya. Kenapa? Pengen biar orang itu tidak tahu identitas diri saya. Dulu saya kalau ada orang bisik-bisik, wah saya udah pikiran saya udah negatif. Wah enggak dia ngomongin saya. Kalau kenalan sama orang, apalagi laki-laki, wah saya itu selalu ketakutan. Waduh kalau dia tahu identitas aku gimana ya? Selalu ketakutan itu selalu ada. Minder itu selalu ada. Itu dulu saya. Pulang dari Amerika setelah 2 tahun, saya menemukan teman-teman yang baru. Mereka rata-rata beragama Islam. Karena saya tidak tahu kebenaran, saya tidak di dalam fondasi yang benar. Akhirnya saya masuk Islam 12 tahun. Saya udah umroh 3 kali, tahun 95, 96, terakhir 2004. Saya pakai hijab 5 tahun, dari 2001 sampai 2005. Yang namanya sholat saya itu rajin 5 waktu. Nggak pernah saya tinggalkan. Ngaji pun saya juga manggil guru itu manggil 2 guru. Karena apa? Saya pengen bisa. Di sini saya kesaksian bukan menjelekkan agama Islam, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Dosa saya itu semakin bertambah. Ibaratnya dosa saya itu udah paket. Kemarin pengacara saya bilang gini sama saya, Kojo ini mbahnya LGBT. Saya dibilang mbahnya LGBT. Kenapa? Karena semua itu udah saya lakukan. Dari laki-laki menjadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Saya bunuh diri 2 kali. Yang kedua itu saya minum baygon. Kawin siri 2 kali. Kawin secara Kristen 1 kali.
masuk dalam dunia prostitusi. Mereka nggak tahu identitas diri saya. Okkultisme, percaya tuh yang namanya ramalan, yang namanya dukun, narkoba, itu pun juga saya lakukan. Itu karena apa? Ternyata 2 tahun ini Tuhan ingatkan saya tentang kutuk dosa turunan. Papa saya dulu itu suka ke Gunung Kawi. Saya nggak tahu perjanjian papa saya dengan Gunung Kawi itu, saya nggak tahu apa. Perjinahan. Dulu papa saya punya villa di Tretes. Dia sering bawa perempuan ke villa. Itu akhirnya nurun ke diri saya. Makanya kita percaya kutuk dosa turunan itu ada. Jadi kalau kita udah ngerti harus kita putuskan, harus kita patahkan kutuk dosa turunan itu. Biar dia tidak menurun ke anak, ke cucu, keponakan. Itu harus berhenti kutuk dosa turunan itu. Nggak boleh ada lagi. Nggak mungkin kalau buah kita nanam buah semangka keluarnya buah duren. Benar? Pasti sama kan? Makanya kutuk dosa turunan itu wah itu pekerjaan iblis. Kalau kita udah masuk di dalam dosa itu kita itu udah kayak terikat, kita itu hidup kita itu udah terbelenggu. Kita mau keluar itu susah. Kalau bukan Tuhan Yesus nggak akan bisa. Dan kita harus kerjasama dengan Tuhan Yesus. 2011 itu adalah awal-awal saya tuh mencari Tuhan. Mungkin di sini saya singkat aja. Saya menemukan satu ayat di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mencari apa saya? Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau kerajaan Allah itu tentang berkat, tentang kesembuhan. Tapi saya mencari kebenarannya. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, dahsyat banget ayat ini. Perjalanan hidup saya selama 7 tahun dari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tuhan proses hidup saya selama 7 tahun. Dan saya mempunyai cinta mula-mula kepada Tuhan. Jadi setiap ada seminar dimanapun saya itu selalu datang. Setiap ada altar call saya selalu maju ke depan. Ada pendalaman iman dimanapun saya itu selalu datang. Ada persekutuan doa di Bandung hari Rebo. Tiap hari Rebo saya datang. Pagi berangkat malam pulang. Itu apa? Ada kerinduan dalam diri kita. Kita harus punya kerinduan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya kerinduan, Tuhan tidak akan pulihkan hidup kita. Amin. Karena saya mengalami sendiri. Saya belajar lagi di tempatnya buffet selama 1 tahun. Belajar tentang apa? Kita harus tahu fondasi kita di dalam Kristus sudah benar belum? Kalau fondasi kita belum benar, akhirnya kita akan balik lagi. Akhirnya kita milih-milih agama yang lain lagi. Saya belajar di situ selama 1 tahun. Tentang gereja itu apa? Tentang Tuhan Yesus itu apa? Tentang gambar diri yang rusak. Tentang padang gurun itu apa? Tentang karunia itu apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Saya belajar. Dan saya mau melakukan. Belajar lagi School of Healing selama 3 hari. Ternyata Tuhan bukain saya tentang masa lalu saya yang tidak pernah saya ingat-ingat lagi. Ternyata saya waktu kecil, saya itu pernah disodomi. Hal itu saya gak pernah ingat. Tapi Tuhan bawa saya untuk kembali, untuk saya mengingat lagi di masa kecil saya. Ternyata Tuhan itu punya rencana loh dalam hidup kita. Yang sudah, yang berlalu. Itu adalah untuk pembelajaran diri kita, untuk kita maju. Karena apa? Ikut Tuhan itu emang gak gampang. Tapi asal kita setia, kita taat, pasti nyampe gak? Pasti nyampe. Sama, sekarang kalau di HP ada Google kan? Ada Waze kan? Kalau kita gak tahu jalan, kayak saya tadi gak tahu sih arah kesini ini gimana. Saya tinggal klik aja GBI Rehoboth. Dituntun tuh, suruh belok kiri, kanan. Nah ikut Tuhan sama kayak gitu.
Pedomannya apa? Firman Tuhan, Alkitab. Nggak boleh begini, kita ikutin. Karena apa? Firman itu adalah perintahnya Tuhan. Namanya perintah itu nggak bisa diganggu gugat. Beda lagi kalau kita bukan ikut Tuhan. Itu saya lakukan. Dan di tahun 2018, di 2016 saya waktu ikut di tempatnya Pak Gilbert. Saya ikut Close Champion Prayer selama 3 bulan. Akhirnya saya bisa pelayanan di tempatnya Pak Gilbert. Sampai hari ini saya sebagai pendoa syafaat. Sampai hari ini. Dan di tahun 2017 saya itu dapat ayat emas. Karena apa? Bagi saya ayat emas itu adalah pesan Tuhan. Di Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tuh udah sering doain orang loh ke rumah sakit. Tapi dengan ayat ini saya pikir gini, Tuhan, meskipun 7 tahun saya sudah tidak melakukan dosa, tapi saya belum menjadi orang yang benar. Karena apa? Saya masih pakai baju perempuan. Rambut saya itu masih panjang. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Di Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kita harus tahu firman. Firman itu harus kita lakukan. Biar firman itu hidup dalam diri kita. Biar gak mati. Wah, saat itu saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan yang sekarang menjadi mentor saya dan menjadi bapak rohani saya, itu adalah Pak Timothy Parengkuan. Waktu itu saya ikut seminarnya dia tentang DNA of God. Wow, saya pengen nih ikut nih tentang seminar DNA. Itu berarti DNA itu saya harus tahu DNA saya. Waktu habis seminar, besok paginya Roh Kudus ngingetin saya harus telepon dia. Saya telepon, saya bilang, Pak masih inget gak? Saya kemarin yang foto sama Bapak berempat. Dia nanya, yang mana? Itu saya yang sebelahnya Bapak. Saya cerita, gak ada satu hal pun yang saya tutupin. Saya cerita semuanya perjalanan hidup saya. Dari saat itu, dia doain saya. Dan dia memberikan nama saya Jonathan. Wow. Puji Tuhan. Dia bilang sama saya, 2 minggu lagi kalau kamu ketemu saya pengen lihat kamu sudah berpakaian laki-laki. Dan rambut kamu harus kamu gunting. Saat saya tutup telepon saya tuh menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau hari ini, saya mau melakukan. Saya gak mau tunggu besok lagi. Selama saya ke tempat teman saya yang tempat potong rambut, saya tuh nangis, di mobil saya tuh nangis. Saya nyanyi lagu Hatiku Percaya, saya menangis itu. Kadang kita gak tahu perjalanan hidup kita, tapi Tuhan lebih tahu perjalanan hidup kita daripada kita. Sampai di tempat teman saya, mobil saya gak bisa parkir karena ada mobil. Gangnya kecil. Saya mau taruh di depan jalan. Nggak bisa. Mobil nggak bisa di depan jalan. Takut diangkut. Tiba-tiba hujan deras. Saya tahu iblis nggak suka. Saya sampai putar 2 kali. Akhirnya saya menemukan satu apartemen. Saya parkir mobil itu di situ. Saya panggil taksi hujan-hujan. Sampai di rumah teman saya bilang, tolong guntingin rambut saya model cowok, model Korea. Dia kaget karena rambut saya segini tadinya panjangnya. Digunting sama dia. Sudah lihat kan tadi waktu didoain nama Pak Gilbert, itu rambut saya agak panjang. Tapi hari ini rambut saya semakin pendek. Karena apa? Pemulihan itu terus terjadi terhadap diri saya. Karena apa? Tuhan pulihkan kita enggak sekali. Tuhan akan pulihkan kita berulang-ulang. Dengan kesaksian hidup kita, kita makin diangkat sama Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus itu dahsyat.
Pulang dari situ, saya cari baju. Saya nggak ada baju perempuan. Tas saya semua perempuan, sepatu saya perempuan. Tapi ada kemeja. Tapi tetap kemeja perempuan saya pakai. Ternyata setelah 5 tahun saya baru tahu kalau kemeja laki sama perempuan itu beda ya. Beda di bagian apa? Beda di bagian ininya. Ininya kebalik. Itu saya juga baru tahu. Saya foto sendiri, saya selfie, saya kirim ke hamba Tuhan di salah satu diklo. Akhirnya foto saya dikirim ke Pak Gilbert. Akhirnya hari Minggu saya bisa ketemu dengan Pak Gilbert. Dan Pak Gilbert doain saya. Dia berpesan sama saya, Jonathan, kamu tidak melewatin hal ini, tidak gampang untuk kamu. Saya tahu. Tadinya ada orang yang dekat sama kamu, tiba-tiba dia akan menjauh. Saya udah ngalamin selama 5 tahun ini. Puji Tuhan, tapi Tuhan gantikan saya dengan apa? Dengan orang-orang yang benar. Tuhan ketemukan saya dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu akan memilih kita. Oh, Jonathan gak boleh bergaul sama ini lagi. Gak boleh sama ini lagi. Wah, Tuhan itu dahsyat banget. Dan kamu tidak akan kawin, kamu tidak akan punya anak. Tapi kamu bisa punya anak rohani. Anak rohani itu siapa? Mereka yang LGBT, yang lesbian, gay, homo, transgender. Itu adalah bagian saya. Makanya pengacara saya bilang, kamu itu banyak LGBT. Saya sampai ketawa kemarin dibilang gitu. Karena apa? LGBT biasanya cuma lesbian, gay aja. Tapi kamu semua dosa sudah kamu lakukan semuanya. Tapi puji Tuhan, kemarin September pas ulang tahun saya, pengacara saya memberikan saya surat. Dia bilang, ini surat dari pengadilan. Pengadilan udah mesahkan kamu menjadi laki-laki lagi. Wow, puji Tuhan. Bayangin selama 42 tahun loh, Tuhan pulihkan identitas saya. Dari laki-laki menjadi perempuan dan balik lagi menjadi laki-laki. Dan itu melalui sidang 8 kali. Dan itu harus mengumpulkan bukti. Harus datengin kakak saya, harus datengin dokter, harus datengin hamba Tuhan. Buktinya itu harus kuat. Kalau nggak kuat, hakim tidak akan pernah menyetujuin. Dan di tahun 2019, dari 2018 saya itu udah berganti cara pakaian saya. Saya udah menjadi laki-laki. Dan 2019 saya operasi angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. 40 tahun. Udah kayak bangsa Israel ya. 40 tahun tuh. Wah, 40 tahun tuh udah dosa aja kalau saya bilang. Bayangin 40 tahun. Karena apa? Saya mau kerjasama dengan Tuhan. Saya harus lakukan bagian saya. Malah dokter bilang ini operasi bisa lama loh, bisa sekitar 5-6 jam. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri saya. Ternyata waktu saya dioperasi cuma 2 jam lebih. Dan waktu itu saya juga tidak ada uang. Tapi banyak taburan ke tempat saya. Banyak yang memberkatin saya. Dan waktu operasi pun saya bilang sama dokternya, dok tolong di video ya, saya pengen tahu. Waktu saya sadar, saya lihat videonya, wow dahsyat banget. Cuma dia masukin jarinya, dipotong di bagian bawah, jarinya dimasukin di urak-urak itu, udah itu ditarik plak, udah langsung keluar. Dan masih dalam keadaan bagus implan itu. Bayangin sudah 40 tahun. Biasanya kalau implan udah 10 tahun, 15 tahun itu ada pelengkatan dalam tubuh kita. Saya 40 tahun. Berarti Tuhan itu bekerja juga untuk memudahkan implan itu keluar dalam tubuh saya. Karena dia tahu kerinduan diri saya. Tapi setelah implan itu keluar, ternyata ada masalah juga dengan diri saya. Dia tidak langsung kempes seperti laki-laki. Karena itu 40 tahun, jadi dia udah jadi lemak. Jadi dalam diri saya itu masih ada, kalau saya bilang bukan payudara, ibaratnya jalan itu ada gundukan. Jadi masih ada. Dan waktu 2019 saya pelayanan pun juga masih, kalau pakai baju kemeja saya mesti pakai yang gede.
Kalau pakai kaos, saya juga mesti pakai kaos warna hitam biar nggak kelihatan, soalnya masih kelihatan. Doa saya 4 tahun dari 2019 dan kemarin bulan Februari kemarin akhirnya saya bisa operasi lagi ke Thailand. Operasinya itu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Wah, itu semuanya diperiksa karena usia saya udah 63 tahun. Waktu masuk kamar operasi, saya udah gak bisa doa lagi. Saya cuma bisa nyanyi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Saya cuma nyanyi itu aja. Dan setelah dibuka dari kamar operasi, saya masuk ke tempat itu. Wah, di sini saya udah ada es batu, di kanan kiri saya udah ada selang untuk pembuangan darah, udah pakai kateter, udah diinfus. Selama 2 malam saya di hospital, 8 hari saya mesti bolak-balik dari rumah sakit, dari hotel ke rumah sakit selama 8 hari. Akhirnya itulah, hidup itu adalah perjuangan ya. Kalau kita mau memperjuangkan apa yang gak benar dalam hidup kita, kita pasti akan mendapatkan. Amin. Dan akhirnya saya sekarang sudah bisa berenang, bisa buka baju seperti laki-laki. Dan saya bisa pakai baju, bisa pakai kaos sekarang. Ini saya sekarang udah rata. Udah kayak jalan tol kalau saya bilang. Udah gak ada gundukannya lagi. Amin. Nggak sampai di situ aja, akhirnya 2019 yang waktunya saya sempat sidang pengadilan yang pertama, hakim tadinya tidak menyetujui karena tidak ada bukti. Akhirnya itu pun saya perjuangkan, dan kemarin dengan kesaksian dengan pengadilan sampai 8 kali saya bolak-balik, akhirnya pengadilan mensahkan saya, dan itu adalah bagi saya hadiah kado ulang tahun saya yang terindah dari Tuhan. Bayangin, tanggal 23 di tahun 2023 Tuhan memberikan saya mujizat yang benar-benar ini saya bisa rata. Kedua, identitas saya dipulihkan Tuhan. Amin. Ada satu ayat, Yohanes 8:32, itu ayat itu saya suka sekali. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tahu hidup kita udah benar, kita yakin hidup kita pasti merdeka. Coba colek sebelahnya, hidup lu udah merdeka belum? Kalau belum merdeka berarti jalan hidup kita belum benar. Amin. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Multimedia bisa di ini khotbah saya, fondasi kehidupan yang benar. Kenapa saya suka dengan firman ini? Wah, kita hidup itu harus di dalam fondasi kita tuh harus benar. Ibaratnya tanaman itu harus kuat. Kan ada tanaman sampai ratusan tahun kan, dia kena angin, kena hujan, tapi dia tetap, karena apa? Akar-akarnya dia itu udah masuk ke dalam tanah yang paling dalam. Nah, hidup kita pun juga demikian. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus fondasinya tuh yang benar. Kalau fondasi kita nggak benar, akhirnya kita bisa pindah agama, akhirnya kita ke gereja males-malesan. Firman tuh nggak pernah masuk dalam hidup kita. Tiap minggu, tiap tahun kita ke gereja, tapi kehidupan kita itu nggak pernah berubah. Ya, Matius 7:24-27. Saya bacakan yang 24-nya, Ibu Bapak yang 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25-nya bisa?
26-nya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Next. Di sini ada gambar rumah ya. Ini waktu ini saya kalau pagi ini kan sering jalan-jalan olahraga ya. Kalau di perumahan itu kan kita pasti lihat rumah yang bagus-bagus. Tapi saya ada lihat rumah. Rumah ini rusak. Yang rumah ini kayaknya udah gak bisa ditinggalin. Udah rusak kan. Tapi akhirnya Roh Kudus ingetin saya. Ingat gak dengan kehidupan kamu? Hidup kamu itu sama dengan rumah yang rusak itu. Wow, langsung saya foto rumah ini. Saya jadi ingat kehidupan saya yang dulu, yang penuh dengan dosa. Sama dengan rumah yang sudah rusak ini, yang udah tidak bisa ditinggalin lagi, yang hancur, yang kotor. Ini sama aja dengan identitasnya itu yang sudah rusak. Maukah kita tinggal di rumah yang udah rusak? Mau nggak? Pasti enggak ya. Maunya kita tinggal di rumah yang nyaman, yang bagus, ya kan? Bagaimana dengan hidup kita? Sama nggak seperti rumah yang sudah rusak, hancur dan kotor karena dosa? Kita jawab sendiri ya. Gua kayaknya nggak mau kalau tinggal di rumah yang udah rusak ini. Coba kita periksa dalam diri kita sendiri. Gimana ya dengan bejana hidup kita yang di dalam? Rusak gak sih kayak rumah itu? Yang udah gak bisa dihuni lagi. Firman mau masuk aja udah gak mau. Tuhan mau masuk aja udah gak mau lagi. Karena apa? Rumah udah rusak itu ibaratnya udah kotor. Udah gelap. Karena apa? Karena dosa. Next. Kita lihat lagi rumah yang kedua. Rumah yang sudah rusak perlu dibangun lagi enggak? Pasti perlu dibangun lagi ya. Perlu fondasi enggak? Biar fondasinya itu kuat. Sama juga dengan hidup kita. Hidup kita kalau udah rusak, kita harus bangun lagi. Dengan fondasi yang benar. Dengan apa caranya? Dengan mencari Tuhan. Dengan punya kerinduan pada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan hidup kita. Rumah yang udah rusak itu perlu yang namanya diambrukin dulu, dibangun lagi fondasinya yang kuat, ya kan? Kalau udah kuat nanti baru kelihatan agak bagus. Nah, rumah yang ketiga kita lihat. Rumah yang ketiga adalah rumah yang baru. Sesuai dengan harapan diri kita. Kita kan pasti mau tinggal di rumah yang nyaman, yang ada damai sejahtera dan sukacita. Dan ada janji-janji Tuhan yang digenapin. Tapi ada juga rumah, ini saya ngalamin sendiri ya. Saya datengin rumah teman saya, bagus rumahnya. Tapi sayang, di dalam kehidupan rumah itu gak ada Tuhan Yesus yang bekerja. Jadi yang adanya pertengkaran. Jadi meskipun rumahnya bagus, tapi suasananya itu gak enak. Hawanya itu gak enak. Karena apa? Tidak ada Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga itu. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini kita mau segalanya yang baru, benar? Mau rumah baru, mau mobil baru, mau baju baru, tas baru, jam tangan baru, perhiasan baru. Benar? Perhiasan baru, sampai tahun baru pun kita rayakan. Bentar lagi ya, kita tahun baru ya habis Natal. Sampai hidup baru segalanya yang baru asal jangan punya istri baru dan suami baru. Amin. Segala boleh baru. Tapi kenapa tabiat, sifat dan karakter kita nggak mau yang baru, maunya yang lama? Kalau kita ikut Tuhan itu, segala itu harus baru loh. Dari tempat yang gelap pindah ke tempat yang terang. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru.
Jadi hidup kita itu bisa dilihat orang. Oh iya, lu beda lu sekarang. Lu dulu begini, sekarang jadi begini. Dulunya pelit, sekarang jadi wah dermawan. Dulunya sombong. Dulunya gak bisa ngampunin orang. Tapi kali ini bisa memberkatin orang. Itulah namanya hidup baru. Sama ya, dengan hidup kita itu harus punya kerinduan untuk dipulihkan. Dari dosa, dari kepahitan, dari luka masa lalu. Kita semua pasti punya dosa, punya luka masa lalu, itu udah pasti. Nggak mungkin enggak. Tapi gimana caranya biar Tuhan pulihkan hidup kita? Jadi kita itu harus move on. Jadi harus berpindah. Kalau kita nggak berpindah, kita nggak akan pernah bisa untuk mencapai hidup yang baru. Masalah-masalah dalam kehidupan kita itu datang silih berganti. Dari satu episode ke episode yang lain. Kayak sinetron. Mungkin ibu bapak suka nonton sinetron ya. Dari satu episode ini ceritanya apa. Episode ini ceritanya apa. Sama dengan kehidupan saya kan. Saya berpikir, Tuhan, apalagi yang harus saya benerin Tuhan dalam hidup saya. Wah, saya tahun depan, saya mau apa? Saya mau bikin baru yang kedua lagi Tuhan. Biar buku itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan saya mau ngapain tahun depan? Saya mau sekolah lagi Tuhan. Karena apa? Selagi saya masih punya kesempatan untuk hidup, saya akan pergunakan hidup saya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Selagi saya masih dikasih kesempatan untuk Tuhan. Amin. Kita tadi udah lihat ya rumah yang tadi, dari rumah yang hancur, yang dibenerin sampai rumah yang baru. Jangan jadi orang Kristen yang KTP ya. Kalau orang dulu bilang, lu kok Kristen KTP? Kristen KTP itu apa? Kristen tanpa penebusan, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pemulihan. Itu adalah Kristen KTP. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar. Kayak hidup saya, dulu hidup saya itu Kristen KTP. Identitas saya itu semuanya palsu. Nama orang tua saya ganti. Tahun saya harusnya tahun 60, saya ganti 67. Kelahiran saya harusnya Surabaya, saya ganti dengan Bandung. Itu adalah identitas palsu saya. Dan kali ini saya harus benerin semuanya. Karena identitas saya itu yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala kebohongan itu harus kita benerin. Sama dengan kehidupan saya itu ibarat benang yang sudah bundelin. Kalau benang udah dibundelin mesti kita ini nggak telusurin kan. Biar benang itu akhirnya bisa kita pakai lagi kan. Sama hidup kita juga gitu. Apa sih dalam hidup kita itu yang gak benar harus kita benerin. Di Yohanes 1 ayat 11. Next. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wow. Tuhan Yesus tuh datang loh kepada milik kepunyaannya. Makanya dia datang ke dunia itu untuk siapa sih? Untuk menyelamatkan hidup kita. Dia rela. Dia dipukul, dia dianiaya, dia disalib untuk siapa? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Karena dia pengen hidup kita itu juga diselamatkan. Tapi mau gak kita lakukan bagian kita? Mau gak hidup kita diproses? Jangan protes, proses ya. Mau gak kita pikul salib? Mau gak kita bayar harga? Ikut Tuhan itu harus kita lakukan. Pikul salib, bayar harga. Mau dibentuk sama Tuhan. Menjadi sesuatu yang indah. Sama kayak lagu tadi ya, lagu yang pertama ya. Diubahkan Tuhan kan? Ya kan? Harus. Biar apa? Biar hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Jadi kita tiap minggu ke gereja itu gak dilihat, oh lu masih gini-gini aja ya dari kemarin sampai gini. Gak ada perubahan ya dalam hidup kamu. Kadang orang tuh maunya yang enak hidup itu. Tapi gak bisa. Kalau ikut Tuhan itu kita harus berubah. Yang terakhir, pemain musik. Mungkin WL bisa maju ke depan. Ingat, firman bukan
informasi, tapi firman adalah kehidupan. Next. Firman tidak pernah mengajar kita untuk menghakimin orang lain. Firman adalah kedalaman hati kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi dalam hidup kita fokus kepada perintah Tuhan. Kalau kita fokus pada perintah Tuhan, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita lakukan, pasti janji Tuhan akan digenapin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dan hamba telah sampaikan isi hati-Mu. Dan firman yang telah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman kami makin dikuatkan, iman kami makin naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Ajarilah kami dan beri kemampuan untuk hidup kami menjadi fondasi yang benar dan terang di dalam Kristus. Dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya ada bawa buku saya. Buku saya harganya 65.000 dan buku ini sangat memberkati. Kalau kita mungkin punya teman yang kelihatannya agak-agak LGBT, kita bisa kasih buku ini. Buku ini bisa merubah kehidupannya dia. Karena kita percaya kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan juga akan lakukan bagiannya. Di sini juga ada foto-foto saya. Di sini lebih jelas lagi tentang mendetil tentang kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.